الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا صراطا مستقيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, juga memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan semua nikmat itu Allah kemudian meringankan langkah kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban Jumat. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, teladan utama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menekuni, mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar Jumat ini selaku khatib, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian kesungguhan kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan kesediaan kita meninggalkan seluruh larangannya. Kepatuhan kita pada perintah Allah, kesediaan kita meninggalkan larangannya, lahir dari satu kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi perilaku, tindak tanduk, perbuatan dan perkataan kita. Sehingga dengan demikian usaha kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya benar-benar tulus, ikhlas, lahir dari sebuah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi wala'allahum yarshudun. Bulan Ramadan, bulan yang pada bulan itu Al-Qur'an diturunkan, yang menjadi petunjuk dan menjelaskan petunjuk itu untuk manusia serta menjadi pembeda. Barang siapa di antara kamu yang hadir tidak
sedang melakukan perjalanan pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukan perjalanan atau sakit, maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan untuk kamu, tidak menghendaki kesulitan. Hendaklah kamu menggenapkan bilangan puasa itu dan mengagungkan Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Hendaklah mereka memperkenankan aku dan bermohon kepadaku, dan aku akan mengabulkan permohonan mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau tercerahkan. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Baqarah 183 pada fasilah ayat yaitu la'allakum tattaqun, ini menyebutkan tujuan utama puasa itu adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Lalu pada 185, 186 ini Allah menjelaskan beberapa indikator orang-orang yang bertakwa itu. Dengan kata lain, kalau kita mencermati ayat 185, 186 ini, maka kita akan dapat mengukur tingkat keberhasilan kita pada puasa Ramadan yang lalu. Nah, kira-kira apakah indikator-indikator yang disebutkan dalam 185, 186 ini ada pada diri kita sekarang ini? Kalau ada, alhamdulillah, itu berarti kita termasuk orang-orang yang berhasil mengikuti pendidikan pelatihan di Ramadan yang lalu. Tapi kalau tidak, ini kita patut bersedih hati, lalu kemudian beristighfar, mohon ampun, kemudian memperbaiki diri kita, sehingga kemudian kita nanti memang benar-benar dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dalam ayat ini menyebutkan indikator bertakwa itu ketekunan dan ketertiban orang melaksanakan ibadah. Apakah ketekunan ketertiban kita beribadah setelah Ramadan ini kira-kira meningkat dengan sebelumnya atau bahkan menurun? Nah, mari kita ukur masing-masing semangat kita beribadah sekarang ini. Kalau pada bulan Ramadan yang lalu kita sudah dibiasakan bertarawih setiap malam, kira-kira setelah selesai ini kita masih sholat malam apa tidak? Kalau kita sudah terbiasa yang lalu di bulan yang Ramadan lalu itu melaksanakan sholat sunat, ayo kita teruskan sekarang ini. Jangan sudah berlalu Ramadan, ibadah sunatnya berlalu juga. Karena Ramadan yang lalu itu bulan pendidikan bagi kita. Kalau bulan Ramadan yang lalu terbiasa sholat subuh di awal waktu, bahkan ikut dengan sungguh-sungguh melaksanakan sholat sunat fajar, maka setelah Ramadan itu harus kita teruskan. Kalau tidak, nah ini menunjukkan kita kehilangan salah satu indikator ketakwaan itu. Lalu yang kedua, meyakini, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah, meyakini Allah itu maha besar, maka perilaku yang muncul adalah kerendahan hatian, hati yang rendah,
ramah. Ya. Jadi bukan orang yang sombong, yang pongah, yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih baik dari yang lain, lebih terdidik dari yang lain, lebih mulia dari yang lain. Bahkan dalam konteks keberagamaan, jangan sampai kita merasa kita sebagai orang yang lebih banyak dan lebih baik ibadahnya daripada orang lain, yang ujung-ujungnya kita merasa cuma kita saja yang layak dan berhak untuk masuk surga. Selain kita, semuanya menjadi ahli neraka. Ini sikap tentu saja tidak lahir dari tauhid. Kalau orang yang bertauhid, sikap semacam ini tidak akan muncul. Indikator yang ketiga adalah bersyukur. Syukur itu akan muncul dalam diri kita ketika kita merasa sadar sepenuhnya bahwa nikmat yang kita terima dari Allah itu tidak mungkin kita balas. Jadi kita merasa sangat berhutang kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Lalu muncul perasaan kita bahwa nikmat yang sedikit itu kita rasa banyak, sehingga kita merasa Allah begitu sayang dan kasih pada kita. Dia sudah berikan begitu banyak kenikmatan untuk kita. Dan yang terakhir adalah mendayagunakan nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita tanya diri kita masing-masing. Sudahkah nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita sungguh-sungguh kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Nikmat ilmu pengetahuan yang kita miliki, nikmat waktu dan kesempatan, nikmat harta dan kekayaan. Karena bagi seorang muslim, seorang yang pandai bersyukur, dia tidak menganggap harta kekayaannya itu menjadi miliknya yang dia berhak menggunakannya semaunya. Tapi dia sadar itu adalah amanah dan titipan Allah yang harus dia manfaatkan sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, indikator yang keempat adalah perasaan kita atau keyakinan kita bahwa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa dekat, keyakinan dekat dengan Allah ini akan melahirkan keyakinan kita tentang kemahapengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang merasa dekat dengan Allah akan selalu menjaga perilakunya, menjaga kesucian hatinya, menjaga perkataannya, agar tidak terjatuh pada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir adalah orang-orang yang tercerahkan, beragamanya tercerahkan. Beragama yang tercerahkan itu artinya dia menyadari tugas dan tanggung jawabnya mengemban misi kerisalahan dan kerahmatan. Maka dia menjadi bertanggung jawab atas dirinya, mendorong dirinya, memotivasi dirinya sendiri untuk selalu tekun beribadah, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan misi kerahmatan itu berarti dia berusaha pula mewujudkan kerahmatan, mewujudkan keselamatan hidup,
menampilkan sikap yang ramah, bukan yang marah. Beragama dengan benar, menggunakan sumber-sumber yang benar, Al-Quran dan Sunnah, lalu menggunakan akalnya secara tepat. Jadi bukan beragama yang asal-asalan, bukan beragama menurut kemauan dan kehendaknya, beragama dengan penuh toleransi. Dia dapat hidup berbeda dengan orang lain. Nah, dalam konteks ini tentu saja peristiwa yang menggemparkan kita semua. Peneliti BRIN itu bukan orang yang tercerahkan. Dengan kata lain, dia tidak punya indikator menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita tidak seperti itu. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua, ayo kita periksa diri kita masing-masing. Apakah 5 indikator tadi ada pada diri kita setelah melalui puasa Ramadan yang lalu? Kalau ada, jangan juga berpuas diri. Terus kita pelihara, kita jaga. Kalau mungkin kita tingkatkan sampai kemudian kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak, kita istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian berusaha kembali untuk mendapatkan itu. Sehingga kemudian kita semua nanti termasuk orang-orang yang layak, berhak diundang Allah untuk masuk ke dalam surganya. Menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dipersilakan Allah masuk ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala 'azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.